warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengambilan keputusan jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan dan juga membahas materi mengenai konflik dalam pengambilan keputusan mengenai teori drama. Maka dari itu, simak penjelasan video dari kami. Baiklah, ini merupakan pemaparan materi yang pertama mengenai konflik dalam pengambilan keputusan menggunakan teori drama. Teman-teman, sebagaimana yang kita tahu bahwa pengambilan keputusan adalah menetapkan dan juga memilih satu alternatif yang paling penting dari sekian alternatif yang ada dengan menggunakan proses yang sistematis. Pengambilan keputusan bisa bersifat fleksibel dan juga dilaksanakan menggunakan dorongan sarana prasarana dan juga sumber daya material maupun manusia yang ada dan kemudian terlibat dalam pengambilan proses keputusan tersebut. Dan juga pengambilan keputusan ini biasanya ditemukan dalam prosesnya akan ditemukan berbagai permasalahan atau konflik yang memang ditimbulkan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Tetapi teman-teman, ini merupakan hal ataupun kondisi yang wajar ketika pengambilan keputusan akan menimbulkan konflik karena sebagaimana kita tahu bahwa tentunya pihak-pihak yang ada di dalamnya memiliki kepentingan-kepentingan dan juga tujuan-tujuan yang berbeda dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, sebenarnya pengambilan keputusan akan menemukan masalah atau konflik yang ada merupakan momen yang juga sangat krusial, karena momen yang krusial ini akan menentukan bagaimana pengambil keputusan ini menentukan bagaimana cara dia mengolah dan juga menentukan konflik-konflik yang memang dianggap penting dan juga dapat atau patut dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita untuk menemukan resolusi atau penyelesaian konflik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pengambilan keputusan tersebut? Sebenarnya ada banyak cara atau ada banyak tahap yang memang dapat kita pertimbangkan untuk resolusi konflik tersebut. Salah satu caranya ialah ada banyak sekali teori-teori yang memang sudah kredibel untuk menyelesaikan resolusi konflik tersebut. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini ialah penyelesaian konflik atau resolusi konflik menggunakan teori drama. Nah, teori drama ini memang pada awalnya dirancang untuk menganalisis bagaimana suatu situasi kondisi atau dalam teori drama ini disebut dengan frame yang kemudian akan dapat berubah ke situasi atau kondisi yang baru atau disebut dengan frame baru. Hal ini biasanya terjadi setelah adanya tahap replay atau negosiasi yang sudah dilalui oleh berbagai pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kenapa bisa adanya perubahan dalam pengambilan keputusan ini? Dalam pengambilan keputusan itu karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pengambilan keputusan pasti akan melibatkan pihak-pihak di dalamnya. Nah, pihak-pihak ini pasti akan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik atau permasalahan tersebut. Nah, dalam teori drama ini, tujuan-tujuan ini direfleksikan dengan yang namanya mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan skenario mereka ke pihak lain secara terbuka agar pihak-pihak lain kemudian dapat mengikuti ataupun menyetujui skenario dari pihak-pihak yang menyampaikan skenario baru mereka tentang masa depan. Nah, jadi skenario mereka ini akan berisi berbagai janji-janji, kemudian adanya berbagai asumsi yang dianggap paling penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, ketika pihak ini sudah menyampaikan skenario baru mereka tentang masa depan untuk pengambilan keputusan tersebut disampaikan secara terbuka ke pihak lain, maka pihak ini akan kemudian melangsungkan berbagai tindakan-tindakan seperti tindakan rational arguments, kemudian dapat menyampaikan asumsi-asumsi mereka yang dapat mengubah nilai-nilai dari pihak lain tersebut agar pihak lain ini mengubah nilai-nilai atau asumsi mereka menjadi satu sehingga pihak lain ini dapat bergabung dengan pihak yang menyampaikan skenario ini tentang masa depan untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, teman-teman, dalam teori drama ini juga mengajarkan ke kita bahwa tidak setiap penyelesaian itu akan mengarah atau akan menyelesaikan suatu konflik dengan yang namanya happy ending. Nah, jadi ketika dalam proses pihak lain untuk menyetujui pihak yang sedang menyampaikan skenario baru mereka ini pastinya akan mengalami yang namanya dilema. Nah,
Teori drama ini salah satu daya tariknya ialah adanya dilema dalam proses mereka menyetujui pihak lain tersebut. Nah, dalam teori drama ini ada banyak sekali sebenarnya dilema yang terjadi dalam segala pihak atau semua pihak yang terkait. Misalnya ada dilema konfrontasi dan juga dilema kolaborasi. Hal ini merupakan dua tahap yang berbeda. Nah, kemudian juga akan ada 6 fase tentang penyelesaian konflik dalam resolusi konflik dalam teori drama ini. Nah, hal-hal tersebut kemudian akan dijelaskan oleh teman-teman saya sesudah ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan tentang dilema konfrontasi. Dilema ini terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama, atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda atau tidak compatible dengan posisi pihak lain, yang menyebabkan pihak yang mempunyai dilema tersebut tidak kredibel dalam menerapkan ancamannya. Yaitu yang pertama, threat dilema. Pihak satu menghadapi dilema ancaman terhadap pihak dua bila ancaman pihak satu dianggap tidak serius atau tidak dapat dipercaya oleh pihak dua. Karena pihak dua mengetahui bahwa ada future atau skenario masa depan selain posisi pihak dua yang disukai oleh pihak satu daripada posisi ancaman pihak satu yang hanya dianggap menggertak saja. Dalam kondisi seperti ini, pihak satu perlu membuat agar ancamannya terlihat serius. Kemudian yang kedua, rejection dilemma. Pihak satu akan menghadapi rejection dilemma terhadap pihak dua bila pihak satu ada hambatan untuk meyakinkan pihak dua atau pihak lainnya bahwa dia serius dengan penolakannya terhadap posisi pihak dua. Dalam kondisi seperti ini, pihak satu perlu untuk membuat agar ancamannya lebih dilihat lebih serius lagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai dilema konfrontasi. Pada poin C ini ada yang namanya positioning dilemma. Artinya adalah pihak satu akan mengalami positioning dilemma terhadap pihak kedua apabila pihak satu ini lebih menyukai posisi pihak kedua daripada posisinya sendiri. Namun pihak satu bisa menolak posisi pihak kedua dengan harapan untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik, atau karena posisi pihak kedua itu dianggap tidak realistis, ataupun pihak satu lebih menyukai posisi ancamannya daripada posisi pihak kedua, atau pihak satu tidak percaya akan pihak kedua. Artinya adalah pihak satu bisa menerima atau menolak tawaran atau posisi tersebut. Baiklah, ya, pada poin D ini ada yang namanya persuasion dilemma. Di sini artinya adalah pihak satu akan mengalami persuasion dilemma terhadap pihak kedua apabila pihak satu itu lebih menyukai posisi pihak kedua dibandingkan dengan posisi ancamannya, sehingga terjadinya hambatan pada pihak ke satu untuk meyakinkan pihak kedua untuk menerima posisinya. Artinya adalah di sini pihak ke satu harus bisa meyakinkan pihak kedua untuk menerima posisinya. Persuasion dilemma ini sering terjadi dalam permainan atau chicken game. Chicken game itu sendiri adalah sebuah model atau teori permainan pada game teori yang dapat melihat atau membaca konflik yang terjadi. Model ini dapat diilustrasikan di mana kedua belah aktor tersebut melakukan permainan balapan liar yang di mana masing-masing kedua belah pihak itu memacu mobilnya dalam arah yang berlawanan. Artinya di sini adalah di mana kedua belah pihak tersebut memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda. Adapun dua strategi di sini, yang pertama itu bermain secara agresif tanpa memikirkan resiko yang terjadi atau menyerah dengan memberikan jalan ke lawan. Chicken game itu sendiri sebenarnya adalah suatu permainan gertak-gertakan di antara kedua belah pihak yang dimana dapat mempengaruhi poin akhir. Bersikap agresif adalah suatu tindakan rasional yang memberikan sinyal yang besar terhadap kedua atau pandangan tersebut. Terus di sini juga resiko politik yang terjadi dalam game ini yang memiliki pengaruh dan tanggung jawab yang besar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Halo, nama saya Elvira Kurnia Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dilema kolaborasi. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya tentang dilema konfrontasi. Dalam hal ini, jika dilema konfrontasi tersebut dapat dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi bersamaan. Namun, mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersamaan tersebut. Di dalam dilema kolaborasi terdapat truth dilemma dan cooperation dilemma. Truth dilemma itu di mana pihak pertama menghadapi truth dilemma terhadap pihak kedua bila pihak pertama tidak yakin bahwa pihak kedua itu akan komit dengan posisi bersamaan tersebut. Dalam hal ini, pihak pertama bisa juga berpindah ke posisi lain untuk mencari cara agar dia yakin dengan komitmen pihak kedua. Selanjutnya ada cooperation dilemma. Cooperation dilemma itu pihak pertama mempunyai cooperation terhadap pihak kedua bila pihak pertama itu juga tergoda untuk tidak berkomitmen dengan posisi bersamaan ini. Mungkin hal ini ada future lain yang lebih menarik dibandingkan dengan posisi bersamaan tersebut. Dan kalau pihak pertama ingin menghilangkan dilema ini, maka pihak pertama bisa pindah ke posisi lain ataupun pihak pertama bisa meyakinkan pihak kedua bahwa dia tetap berkomitmen dengan posisi bersamaan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang the 6 phases of conflict resolution. Selain dilema-dilema yang disebutkan di atas, dalam drama teori terdapat metafora drama untuk menjelaskan konflik tersebut. Sebagai sebuah drama, teori drama terdiri dari beberapa episode yang merupakan proses penyelesaian dari sebuah konflik. Dalam tahapan the 6 phases of conflict resolution ini terdapat 6 tahap. Tahap awal itulah tahap pertama, kedua pembentukan, ketiga klimaks, keempat konflik, kelima resolusi, keenam implementasi. Di sini saya akan menjelaskan 2 tahap saja. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan mulai penjelasan pada tahap yang pertama, yaitu tahap awal. Dalam tahap ini, tiap pihak terlibat dalam belum mempunyai kerangka berpikir yang sama, common reference, di mana masing-masing pihak berusaha mempunyai pihak lain dengan frame-nya, ataupun dia belajar bagaimana frame yang dilihat pihak lain. Setiap pihak bisa melihat situasi dengan frame yang berbeda, sehingga ada beberapa alternatif frame yang tersedia pada tahap ini. Tahap ini menghasilkan beberapa frame yang bisa berbeda. Baiklah, tahap yang kedua, pembentukan. Tahap ini dimulai dengan keadaan di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka berpikir yang berbeda dan terjadi komunikasi antara masing-masing pihak sehingga ada kemungkinan munculnya kesalahan persepsi terhadap kerangka berpikir yang diajukan oleh pihak lain. Intuisi ini disebut dengan kondisi per frame. Namun dengan adanya interaksi dan komunikasi di antara mereka, maka lambat laun setiap pihak akan mempunyai frame yang sama terhadap situasi konflik yang mereka hadapi. Sehingga mereka mempunyai common reference frame. Dengan frame yang sama, maka tiap pihak mulai bisa menawarkan posisinya masing-masing dengan terbuka. Sering dalam tahap ini, posisi yang ditawarkan berbeda satu pihak dengan pihak lain, ataupun kalau mereka menghasilkan posisi bersama, maka ada kemungkinan masing-masing tidak percaya dengan komitmen pihak lain terhadap posisi bersama tersebut. Kalau mereka menghasilkan posisi bersama dengan tahap ini dan mereka juga tidak mempunyai masalah dengan kepercayaan dengan pihak lain, maka proses konflik bisa langsung meloncat ke tahap 4, yaitu resolusi, di mana mereka akan siap menghasilkan suatu penyelesaian, happy ending on or tragedy.
Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang 6 fase dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu klimaks, di mana tahap ini bermula ketika ada pihak yang tidak puas dengan kerangka bersama yang telah terbentuk dan berusaha untuk mengubahnya. Kerangka yang sama tersebut tidak menghasilkan posisi bersama, ataupun jika menghasilkan posisi bersama, itu masing-masing pihak masih ada ketidakpercayaan dengan pihak lain. Dalam kondisi ini, maka tiap pihak akan menghadapi satu atau lebih dilema yang menyebabkan pihak tersebut mempunyai dorongan untuk mengubah kerangka itu menjadi lebih baik. Yang keempat, ada konflik. Jika perubahan dalam posisi atau kerangka acuan umum terjadi dalam fase klimaks, maka perlu kembali ke fase build up, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini diperlukan untuk mengkomunikasikan konfigurasi baru dari posisi dalam kerangka acuan yang baru tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Pada tahap ini semua pihak sudah mempunyai posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain. Maka proses konflik telah mencapai resolusinya, di mana hasilnya bisa positif atau tercapai suatu kerjasama atau kolaborasi, ataupun negatif dalam arti akan menghasilkan tragedi di mana tiap pihak memiliki posisi ancaman. Yang keenam yaitu implementasi. Suatu episode drama berakhir pada tahap ini, di mana tiap pihak melaksanakan kesepakatan atau ancamannya masing-masing setelah mereka menjalani proses konflik atau pre-play yang panjang. Kesimpulannya ialah teori drama ini merupakan salah satu hal yang patut diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan secara tepat dan sistematis. Walaupun kita tahu bahwa pengambilan keputusan tidak bisa menyenangkan dan memuaskan bagi segala pihak, namun setidaknya teori drama ini mengajarkan bahwa suatu hal yang penting dalam pengambilan keputusan itu ialah pada setiap tindakan pasti akan ada resiko dan ancaman yang harus dihadapi bersama-sama, dan itulah yang menjadi proses pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih. Nah teman-teman, selesai sudah video penjelasan dan juga pembahasan dari kelompok 5 mengenai konflik dalam pengambilan keputusan tentang teori drama. Kami berharap akan adanya saran ataupun kritik agar video ini lebih baik ke depannya. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di waktu berikutnya.